maaf tadi kepencet, jadi videonya itu kepotong. Mari kita lanjutkan ke reaksi nomor 6. Reaksi nomor 6, bahan bakunya adalah suksinat. Jadi suksinat di reaksi nomor 6 itu akan dioksidasi menjadi fumarat. Jadi di reaksi nomor 6 ini suksinatnya akan dioksidasi. Nah, selama oksidasi ini maka FAD itu akan direduksi menjadi FADH2. Kemudian enzim yang berperan di sini adalah enzim suksinat dehidrogenase. Jadi suksinat dehidrogenase namanya saja suksinat dehidrogenase. Berarti fungsinya adalah memindah 2 hidrogen dari suksinat. Oke, jadi Anda lihat strukturnya suksinat ya. Nah, Anda lihat, kemudian Anda bandingkan dengan yang fumarat. Maka di C ini dan di C ini, di C nomor 2 dan 3 itu akan masing-masing akan kehilangan H-nya. Jadi H-nya akan keluar. Ini keluar H1, ini keluarnya H1, jadi hanya berapa yang keluar? 2. Nah, 2H tadi itu akan ditransfer ke FAD karena dia juga mengalami reduksi akibat suksinat yang dioksidasikan, elektronnya keluar, maka akan ditangkap oleh FAD ditambah H2 yang dari sini, sehingga dari FAD itu akan dihasilkan FADH2. Kok hanya 2? Ya, karena hanya yang keluar dari suksinat ini ada 2, yaitu dari C nomor 2 dan C nomor 3. Oke, berarti di reaksi nomor 6 ini dihasilkan FADH2. Kemudian senyawanya berganti dari suksinat menjadi fumarat. Oke, baik, kita lanjutkan ke reaksi nomor 7. Sumber dari reaksi nomor 7 adalah fumarat, hasil dari reaksi nomor 6. Nah, di reaksi nomor 7 ini terjadi hidrasi. Hidrasi itu apa? Hidrasi adalah penambahan H2O. Jadi, awalnya kan fumarat, kemudian ketambahan oleh H2O. Nah, enzim yang mengkatalisis reaksi nomor 7 itu namanya adalah enzim fumarase. Fumarase atau nama lainnya adalah fumarat hidratase. Ya, jadi fungsinya adalah menambahkan H2O. Nah, sekarang setelah ditambahkan H2O, maka susunan atom-atomnya disusun sedemikian rupa sehingga dari fumarat bisa berubah menjadi malat dengan penambahan H2O. Nah, proses hidrasi dari fumarat menjadi malat itu prosesnya itu reversibel, ya, reversibel. Nah, coba sekarang Anda bandingkan antara strukturnya fumarat dengan malat. Apa yang berbeda? Coba di C nomor 1 sama atau tidak? Ini COO-, ini COO-, berarti sama. Di C nomor 2 sama tidak? Ini OH yang diikat oleh CH, yang di sini CH tidak mengikat OH, berarti ada ketambahan OH1. Padahal yang ditambahkan tadi H2O, berarti kurang berapa? Kalau ini ada OH, kurang apa saja dari H2O? Kurang H. Mari kita lihat H-nya di mana? Ini CH, benar. Kemudian di sini ada CH lagi. Di sini di C nomor 3 ada CH, sedangkan di malat CH2, berarti ketambahan 1H. 1H ketemu tadi OH menjadi H2O. Itulah akibat dari penambahan H2O yang dikatalisis oleh enzim fumarase atau fumarat fumarat hidratase. Oke, berarti sekarang hasilnya apa? Malat. Nah, selanjutnya malat ini akan diproses lagi di reaksi nomor 8. Nah,
Di reaksi nomor 8 itu terjadi oksidasi malat. Oksidasi malat, jadi malat itu dioksidasi. Kemudian malat ini kalau dioksidasi tadi ngapain? Keluar elektronnya. Nah, elektronnya keluar kemudian ditangkap oleh NAD+. Maka NAD+- nya mengalami reduksi. Maka NAD+ nya dari NAD+ akan diubah karena dia mengalami reduksi, diubah menjadi NADH. Maka sudah tidak lagi menjadi malat, tetapi menjadi oksaloasetat. Nah, enzim yang berperan di nomor 8 ini, di reaksi 8 adalah enzim dehidrogenase malat. Oke. Jadi sudah dihasilkan oksaloasetat. Nah, kemudian oksaloasetat yang sudah jadi ngapain? Menunggu asetil-CoA masuk lagi. Kalau ada asetil-CoA masuk lagi, maka dia akan berkondensasi dengan oksaloasetat, akan berikatan dengan oksaloasetat. Nanti koenzim A-nya keluar, akan berubah dari oksaloasetat menjadi sitrat, dan begitu seterusnya. Inilah yang namanya siklus Krebs atau siklus asam sitrat. Anda lihat di slide-nya Pak Husni, ini namanya siklus asam sitrat. Oke, demikian untuk reaksi siklus Krebs. Silahkan dipahami dulu ya. Nanti bisa ditanyakan jika ada yang belum paham. Oke, dengan demikian di siklus Krebs ini maka hasilnya apa saja? Ayo. Hasilnya adalah NADH, ada FADH juga, ada ATP, jangan lupa, saya ulangi, hasilnya adalah NADH, ada ATP, ada FADH2, dan ada CO2 juga ya. Nah, sekarang coba Anda pahami di reaksi mana yang menghasilkan CO2. Oke, benar, di reaksi nomor 3 dan nomor 4. Kemudian reaksi yang menghasilkan NADH di reaksi nomor 3, nomor 4, dan nomor 8. Maka jumlah NADH-nya lebih banyak daripada FADH2. FADH2-nya hanya di reaksi nomor 6. Jangan lupa asam pirufat hasil glikolisis itu ada 2. Maka kalau ini yang digambarkan di ini itu baru 1 pirufat. Jadi hasilnya karena jumlah hasil glikolisisnya itu ada 2, maka hasil dari siklus Krebs itu harus dikalikan 2. Misalnya ini NADH-nya ada berapa harusnya? 1, 2, 3. Karena ada 3 NADH, maka dikali 2 menjadi 6 NADH. FADH2-nya ada 1, berarti dikalikan 2 menjadi 2 FADH2. Kemudian ATP-nya karena ada 1 dikalikan 2 menjadi 2 ATP. Jadi hasil dari siklus Krebs adalah 6 NADH plus 2 FADH2 plus 2 ATP. Begitu. Oke, selanjutnya adalah setelah dari siklus Krebs, maka terjadi fosforilasi oksidatif. Namanya fosforilasi oksidatif. Jadi fosforilasi itu ada 2, ada fosforilasi tingkat substrat dan ada fosforilasi oksidatif. Bedanya apa sih, Bu? Bedanya adalah kalau fosforilasi tingkat substrat itu penghasilan ATP yang terjadi langsung. Kalau fosforilasi oksidatif itu penghasilan ATP yang tidak terjadi secara langsung, tetapi lewat reaksi oksidasi dulu, kemudian nanti melewati rantai elektron dan chemiosmosis. Jadi kalau dengan demikian maka fosforilasi oksidatif itu ada 2 rangkaian utama, yaitu ada rantai transport elektron ya, ada transport elektron dan ada chemiosmosis. Nah, apa sih rantai transport elektron?
Rantai transport elektron atau RTE itu sejatinya adalah kumpulan molekul yang tertanam di membran dalam mitokondria pada sel eukariot. Kalau di prokariot berarti di membran plasma. Nah, molekulnya itu apa saja yang tertanam? Molekulnya itu sejatinya adalah protein-protein besar ya. Jadi molekulnya yang tertanam di membran dalam mitokondria itu adalah kompleks protein. Ada 4 kompleks protein. Ini dia. Jadi yang namanya rantai transport elektron itu ini. Ini tidak lain tidak bukan adalah protein. Ada 4 kompleks protein. Anda lihat kompleks 1, kompleks 2 ya. Anda lihat kompleks 3, kompleks 4. Jadi ada 4 kompleks 1 sampai 4. Kemudian juga ada gugus prostetiknya. Nah, selanjutnya kemiosmosis. Apa itu kemiosmosis? Kemiosmosis adalah mekanisme penggandengan energi yang menggunakan energi yang tersimpan dalam bentuk gradien H+ di kedua sisi membran untuk menggerakkan kerja seluler. Jadi pada intinya adalah kemiosmosis itu adalah pembentukan ATP akibat perbedaan gradien konsentrasi H+. Itu kemiosmosis. Oke, selanjutnya Anda lihat slide-nya di Pak Husni ya. Oke. Ya, ini adalah gambaran dari kemiosmosis. Jadi ini itu membran ya, membran dalam mitokondria ya, terdiri dari phospholipid bilayer, Kemudian ini adalah ATP sintase atau orang yang lain juga menyebut sebagai ATP sintetase, sama saja. Oke, ini ada ruang intermembran ya, ini ada membran dalam ya. Oke, di sini Anda lihat ini di luar, ini di dalam ya. Oke, ini H+ masuk. H+ masuk, maka akan terjadi aliran H+ yang menuruni gradiennya karena H+-nya di luar itu lebih banyak, maka H+-nya akan masuk ya. Anda lihat saja dan membaca di sini ya. Ion H+ mengalir menuruni gradiennya memasuki strator. Jadi masuknya lewat strator, kemudian yang tertambat pada membran. Ion H+ ke situs pengikat dalam rotor. Kemudian merubah bentuk subunit sehingga rotor berputar ke membran ya. Jadi ini ya, ini akan masuk, kemudian akan ke sana. H+-nya itu yang buletan ini ya, buletannya akan masuk, kemudian ke sana, jadi sehingga rotornya bergerak. Satu ion H melakukan satu putaran penuh sebelum meninggalkan rotor, melewati paruh kedua saluran strator ke matriks. Jadi H+ itu akan masuk ke sini dan berputar sekali putaran ya. Oke, kemudian akan terjadi perputaran rotor, tangkai internal terputar, tangkai internalnya sehingga terputar juga, kemudian membentang ke kenop yang ditahan statis oleh satu bagian strator. Perputaran tangkai mengaktifkan situs katalistik pada kenop menghasilkan ATP. Jadi kalau ini berputar ya, maka ini juga berputar, maka ADP yang di sini akan ketemu dengan P. Tetapi kalau ini tidak berputar, maka ADP tidak akan ketemu dengan P. Nah, kalau ADP ketemu dengan P, maka akan dihasilkan ATP. Itu namanya reaksi kemiosmosis. Oke, saya lanjutkan. Jadi, intinya di fosforilasi oksidatif itu kita akan membuat ATP. ATP-nya dibuat oleh siapa?
oleh bahan baku yaitu NADH dan FADH2. Ya, hasil dari reaksi-reaksi sebelumnya. Tapi kalau ATP yang sudah dibuat di reaksi glikolisis dan siklus Krebs itu tidak masuk ke transport elektron, kan sudah dalam bentuk ATP. ATP itu sudah energi siap digunakan. Ya, begitu. Oke. Saya ulangi sekali lagi, bahan dari rantai transport elektron itu adalah NADH dan FADH2. NADH dan FADH2 ini adalah hasil dari reaksi sebelumnya tadi ya. NADH itu dihasilkan di glikolisis juga, oke, di siklus Krebs juga. Kalau FADH2 itu dihasilkan di siklus Krebs. Apakah glikolisis menghasilkan FADH2? Tentu tidak. Oke. Pertama-tama, maka NADH dia kan pembawa elektron ya. Jadi senyawa berenergi tinggi pembawa elektron ya, NADH dan FADH2. NADH itu akan mengalami, oke, sebelum ke sana Anda lihat ya, ini yang orange ini adalah ruang intermembran. Di sini adalah membran dalam mitokondria ya. Kemudian di sini adalah bagian dalam dari mitokondria yaitu berupa matriks mitokondria yang kuning muda ini. Oke. Bisa Anda bayangkan ya. Nah, ini di membrannya. Sehingga proses rantai transport elektron atau fosforilasi oksidatif dan kemiosmosis ya, itu terjadinya di membran dalam mitokondria. Oke. Pertama-tama NADH dari glikolisis dan siklus Krebs tadi dia akan sebelum ke sana, sekali lagi, di membran dalam mitokondria itu akan tertanam berbagai macam kompleks protein, yaitu dari kompleks protein 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 kompleks protein, kemudian ada satu lagi protein integral ya, yang merupakan enzim yang disebut sebagai ATP sintase atau orang juga kenal dia sebagai ATP sintetase. Nah, mula-mula NADH ya, NADH itu dia mengalami oksidasi. Kalau mengalami oksidasi berarti gimana? Elektronnya keluar. Oke, keluar ke protein ke kompleks 1. Kemudian akan terjadi aliran elektron ke kuinon, kemudian ke kompleks 3,